Halo, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik semua ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti forum pada kesempatan kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, yaitu nama saya Nurul Amira Ramadiani yang akan berlaku sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini juga, kita akan melakukan sharing mengenai pernikahan dini. Nah, adapun sharing ini tuh bertujuan untuk memberikan informasi dan sharing pengalaman bersama. Sebelum kita memulainya, saya akan menyampaikan sedikit pengantar bahwasannya forum ilmiah itu sangatlah perlu untuk diikuti karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan. Nah, informasi ini akan lebih dipahami jika ada diskusi yang efektif sehingga saya harap teman-teman dapat mengikuti sharing pada kali ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa susunan acara inti pada forum ini. Yang pertama, yaitu terdapat sesi pembukaan oleh moderator, yaitu saya sendiri. Untuk sesi kedua, yaitu terdapat sharing pengalaman mengenai pacaran. Sesi ketiga, yaitu terdapat materi mengenai triangular theory of love Sternberg dan analisis kasus terkait isu pernikahan dini. Sesi keempat, yaitu terdapat role play sebagai pelaku pernikahan dini atau pacaran yang tidak sehat yang akan dilakukan oleh fasilitator. Sesi kelima yaitu terdapat kuis mengenai materi pernikahan dini melalui web Kahoot. Yang keenam yaitu sesi keenam yaitu terdapat tips membangun hubungan cinta yang baik atau kesimpulan. Yang terakhir terdapat penutup dan pemberian post-test. Nah, untuk selanjutnya saya akan langsung masuk ke dalam sesi kedua, yaitu di mana kita akan berbagi pengalaman mengenai pacaran, dan teman-teman boleh untuk bercerita dengan bebas dan nyaman yang akan dipandu oleh Kak Wulan. Untuk Kak Wulan, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada kami. Tapi sebelumnya saya mohon maaf apabila di saya lagi suaranya ini akan lagi berisik gitu. Saya lagi di kelas. Apakah suara saya terdengar, Kak? Dengar. Oke, baik. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini kita akan melakukan sharing ya atau cerita. Nah, ini kita pasti udah tahu kan bahwa pacaran itu ada yang sehat dan ada yang nggak sehat. Nah, pada pacaran ini kita juga tahu bahwa pacaran itu hakikatnya adalah saling memperkenalkan diri, memperkenalkan keluarga, orang tua. Pokoknya kita saling mengenal. Nah, tapi di sini juga pacaran itu ada yang nggak sehat nih teman-teman. Nah, pacaran yang nggak sehat itu yang kayak gimana sih? Nah, jadi pacaran yang nggak sehat itu adalah pacaran yang dimana melibatkan hawa nafsu. Bisa juga dan akan berdampak pada kesehatan mental dan juga pada masa depan. Lalu gimana sih contoh-contoh kasus pacaran yang tidak sehat itu? Nah, kasus pacaran yang tidak sehat itu kan contohnya kayak kekerasan gitu kan. Ada salah satu pasangan yang memukul pasangannya. Nah, ada juga kayak kekerasan dalam bentuk verbal. Nah, itu kan tadi contoh-contoh dari kasus pacaran yang tidak sehat. Nah, mungkin di sini teman-teman punya contoh kasus lain mengenai pacaran yang tidak sehat. Kalau misalkan teman-teman ada di sini boleh sharing. Lalu pada sesi ini kita semua tidak boleh untuk menjudge atau menghina atau mengejek orang yang berceritanya. Jadi di sini kita saling open minded, saling sharing, dan apabila nanti ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan. Lalu akan kami jawab sebisa kami. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bercerita? Halo, Assalamualaikum semuanya. Iya, Waalaikumsalam Kak. Saya di sini boleh kan bercerita tentang yang tadinya pacaran yang tidak sehat ya? Iya Kak, betul Kak.
dulu saya mengalami namanya pacaran yang tidak sehat itu karena apa? Meningkatnya hawa nafsu dulu pada waktu SMP. Itu pada saat apa? Pertama kali pubertas ya. Itu kan lagi ini kan lagi Iya. awalnya suka sama seseorang yang namanya itu apa? Berhubungan dengan wanita. Nah, itulah apa? Kayak awalnya itu kan enggak ya cuman suka aja tertarik dengan perempuan karena dia tuh bertindak dengan baik gitu kan. Enggak apa wajahnya itu cantik gitulah. Nah, lama kelamaan apa kayak rasa suka itu tuh meningkat gitu loh. Yang jadinya perasaan itu malah ke ini fisik gitu. Jadi itu setelah kayak apa, dia tuh menjadi ya kayak apa sudah hormonnya udah membentuk gitu yang SMP-nya dulunya apa ya ramping nggak biasa gitu kan dan hormon dari seseorang wanita itu kan nanti akan berubah sepertinya gitu kan. Nah disitulah ketertarikan fisik akan terjadi gitu loh. Jadi ada pikiran hawa nafsu yang keluar gitu ingin melakukan sesuatu yang tidak selamat gitu. Dulu kayak gitu karena ya dari orang tua sendiri bilangnya pacaran itu kayak nggak boleh gitu karena kan ya bisa jadi nanti ada benturan fisik itu kan selain perasaan itu jadi ya itu juga Oke, sih baik Kak. Jadi kan apa Kakak pacaran itu tidak sehat pada saat itu ya jadi baik. ya, jadi itu selain perasaan itu ada mau apa kayak fisik gitu loh jadi itu mendorong keperasaan untuk beradu fisik gitu loh kayak memegang tangan atau melakukan raba-raba di tubuhnya wanita itu kan kalau misalkan pacaran itu yang kayak gitu kan emang nggak sehat kan dari orang sudah tua sendiri pun bilang seperti itu karena hormon-hormon dari perempuan atau laki-laki itu kan sudah membentuk kan dan apa pemikirannya kan pasti akan kemana-mana gitu kan yang dulunya SMP nggak tahu apa-apa mengenai pacaran jadi ya orang tua pas dulunya aku masih pacaran bilangnya jangan terlalu dekat soalnya nanti menimbulkan yang namanya hawa nafsu dan bisa jadi itu berzinaan gitu. Selain aku juga ada juga keluargaku itu kan ada kan yang suatu hari itu dia mencintai seseorang itu itulah aku sendiri yang mengalami jadi dia tuh suka sama seseorang nah ketahui juga dia langsung melakukan yang namanya perzinaan sampai orang tua pun nggak tahu gitu. Nah sehabis itu apa kakakku yang itu kan yang melakukan hal itu lo melaporkan kepada orang tua tiba-tiba apa sudah punya anak gitu kan kaget termasuk aku juga yang pengalamannya itu kan buruk karena ya pacaran tidak sehat itu. Nah habis itu kan ada apa kayak penyesalan gitu sama orang tua dan terjadi apa perkelahian yang sangat hebat dan berakhir dengan perceraian. Jadi itulah sharing yang aku alami saat ini saat yang dulu-dulu itu mengenai pacaran dimulai dari aku sampai ke kakakku itu. Dan Oke, nanti kalau ada solusi untuk mbak-mbaknya yang bisa mengeluarkan solusi bagaimana caranya untuk mengeluarkan masalah tersebut yang bisa jadi itu ada membekas dalam hati itu gimana gitu loh. Jadi di sini di sesi pacaran yang tidak sehat itu aku mau lihat dulu pendapat kakak-kakak semua atau teman-teman semua yang ada di sini tuh bisa berpendapat gitu mengenai pacaran yang tidak sehat yang aku alami saat dulu dan kakakku yang sekarang ini sedang menjalani gitu. Terima oke kasih Mbak baik. ya. Iya baik. Terima kasih juga Kak.
Jadi tadi kesimpulannya itu kakak waktu SMP awalnya suka sama cewek karena perasaan suka ya kak. Lalu seiring berjalannya waktu rasa suka itu malah berubah menjadi fisik gitu ya kak. Oh iya, benar. Dan tadi kakak juga minta ini ya, minta saran dari kami ya kak. Iya, minta sarannya nanti. Mungkin teman-teman juga ya di sini mungkin ada yang mengalami ya yang namanya kayak fisik itu ya, atau gimana? Baik, dari teman-teman ini ada yang mungkin bisa sharing gitu pengalaman lainnya atau mungkin ada masukan untuk Kak Prima tadi? Oke. Sebelumnya nanti kita akan bahas ya Mas, ketika ada materinya. Dan setelah nanti saya dan teman-teman membacakan materi, mungkin pertanyaannya akan sedikit terjawab. Dan juga kalau misalnya pun tidak puas dengan jawaban, bisa ditanyakan kembali. Bisa Mas Primananda? Bisa Kak. Terima kasih ya Kak ya. Oke, terima kasih untuk Mas Primananda yang telah sharing pengalamannya mengenai pacaran. Lalu selanjutnya kita akan eh, mendengarkan teori mengenai triangular teori of Love-Sternberg. Nah, ini tuh ada nggak sih teman-teman tuh yang belum tahu mengenai pacaran itu apa? Nah, untuk yang belum tahu nih, kita tuh bakal em, ngasih tahu materi tentang pacaran itu apa. Nah, selanjutnya kita bisa denger ini materi itu dari Kak Katrin. Nah, untuk Kak Katrin, kita persilahkan. Oke. Kepada Mbak Kakak Amira, bisa share screen kan PPT-nya? Oke, langsung aja, mungkin ada kesalahan teknis, langsung aja ya. Ini kita seperti sharing aja sambil saya membacakan dari PPT-nya. Nanti kita bisa kirimkan ke yang lain ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang psikoedukasi hubungan pacaran. Lebih tepatnya sih berujung ke pernikahan dini. Tapi ini bisa aja ya kita masukkan ke dalam sesi forumnya kita saat ini. Tadi sudah ada teman-teman yang berarti udah ngerti ya pacaran itu apa gitu. Pacaran itu menurut dari Sigmund Freud itu adalah ilmuwan dari psikologi yang mengatakan bahwa pacaran merupakan proses mengenal dan memahami lawan jenis dan belajar membina hubungan yang adekuat sebagai persiapan sebelum menikah. Jadi bagi teman-teman yang sampai saat ini menganggap pacaran itu hanya sebagai sebuah status atau sebagai ya ajang inilah, kalau misalnya remaja sekarang ya wajib pacaran nih, kalau nggak pacaran nanti nggak gentle gitu. Nah, sebenarnya pacaran itu merupakan
tahap yang sangat penting ya untuk saling mengenal. Jadi jangan lagi jaim-jaiman, sembunyi-sembunyikan apa sih ya bahasanya, perilakunya, mau tampak baik terus di depan pacarnya. Nah, selanjutnya tahap-tahap pacaran. Nah, seperti yang tadi yang udah dijelaskan sama Mas Primananda, ada 5 tahapan pacaran. Yang pertama itu adalah tahapan di mana adanya ketertarikan. Ini merupakan tantangan untuk tahap ini ya, mendapatkan kesempatan untuk menyatakan ketertarikannya kepada wanita yang tadi yang disukai. Kemudian masuk ke tahap ketidakpastian. Tahap ini merupakan peralihan dari rasa ketertarikan menjadi ke arah yang rasa tidak pasti, tahap atau tidak tepat atau tidaknya pasangan itu, kayak gitu. Kemudian tantangannya adalah menerima ketidakpastian ini sebagai suatu yang wajar dan jangan goyah. Adalah normal jika mendadak ragu, benar nggak sih dia baik, kayak gitu. Benar nggak sih dia ini sebenarnya seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian masuk ke tahap komitmen dan ketertarikan. Pada tahap ini kita ingin kencan. Kencan dalam arti kayak ngedate gitu. Kalau bahasanya anak muda zaman sekarang ya, ngedate dengan seseorang yang eksklusif. Kita menginginkan kesempatan memberi dan menerima cinta dalam suatu hubungan yang khusus tanpa harus bersaing dengan orang lain. Itu adalah bentuk komitmen ya, komitmen dengan pacar kita. Nah, kemudian masuk ke tahap keintiman. Di sini mulai merasakan keintiman yang sebenarnya. Merasa lebih rileks untuk mengendorkan pertahanan kita dan berbagi lebih mendalam dibandingkan masa sebelumnya. Sebelumnya kan kita masih kayak mulai mengenal, ternyata dia seperti ini, dia seperti itu. Nah, ketika sudah masuk ke tahap keintiman, seperti semuanya harus sudah terbuka. Dalam arti, nggak ada lagi nih yang harus ditutup-tutupi. Artinya sudah ada saling keterikatan, saling memahami dari komitmen sebelumnya, dari tahap komitmen sebelumnya. Kemudian, ketika kita sudah merasa sudah intim, kemudian masuklah ke tahap pertunangan yang kita sebut tahap sebelum pernikahan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang cinta itu apa sih? Nah, cinta adalah sebuah kisah yang merefleksikan kepribadian, minat, dan perasaan seseorang terhadap suatu hubungan. Itu merupakan teorinya Robert Sternberg 1988 tentang triangular theory of love. Apa aja sih segitiga cinta menurut Robert Sternberg? Yang pertama itu adalah keintiman. Keintiman merupakan kehangatan, kepercayaan, dan keinginan untuk membina hubungan. Yang kedua ada gairah atau passion. Elemen motivasional di mana oleh dorongan dalam diri yang bersifat seksual. Seperti yang diceritakan Mas Nanda tadi ya, awalnya cuma kenal, terus cantik, terus kita nyaman. Akhirnya ada dorongan untuk masuk ke elemen ini ya, motivasional yang ada dalam dirinya kita untuk mengeluarkan gairah yang ada. Itu pasti. Nah, kemudian masuk ke tahap komitmen, di mana tahap komitmen merupakan elemen kognitif berupa keputusan untuk secara bersinambung dan tetap menjalankan suatu kehidupan bersama. Nah, dari 3 komponen di atas, itu ada 8 kombinasi jenis cinta. Apa aja sih itu? Nih ya, saya akan share apa sih 8 kombinasi cinta itu. Yang pertama adalah non-love. Non-love sama sekali tidak ada gairah yang timbul. Itu adalah non-love. Biasanya hubungan dengan orang dalam lingkungan sehari-hari. Karena interaksinya hanya bersifat sepintas saja, nggak memiliki komponen gairah, keintiman, dan komitmen. Kemudian ada liking atau persahabatan. Sebagai salah satu komponen emosi yang adalah perasaan suka, bukanlah cinta, hanyalah memiliki komponen keintiman. Jadi kalau misalnya antara saya dengan Mbak Ulan gitu, saya dengan Mbak Ulan punya hubungan saat ini,
Yes, karena saya menyukainya. Kalau saya tidak suka, ya mungkin saya akan membatasi untuk melakukan pembicaraan, mungkin komunikasi pun mungkin akan saya hindari. Itu adalah tahap leaking. Atau misalnya dengan teman laki-lakinya yang lain atau teman perempuannya. Kemudian ada disebut dengan infatuation love, ketergila-gilaan. Gairah ini timbul tanpa keintiman dan komitmen. Biasanya cinta yang terjadi pada pandangan pertama. Nah, kalau pandangan pertama sepertinya masnya tadi, dia cantik, dia baik, wah, kayaknya ini aku harus dapatkan nih, gitu ya. Kemudian ada yang namanya komponen empty love, cinta yang kosong. Ini merupakan unsur komitmen, tetapi kurang intim dan kurang bergairah. Selanjutnya ada romantic love. Romantic love ini adalah hubungan intim yang bergairah, menggairahkan, tetapi kurang komitmen. Sehingga pasangan yang jatuh cinta, romantis ini terbawa secara fisik dan emosi, tetapi tidak mengharapkan hubungan jangka panjang. Kemudian ada companionate love. Ini merupakan hasil dari komponen keintiman dan komitmen, tanpa adanya gairah cinta. Selanjutnya ada photos love, cinta buta. Yang ini merupakan mempunyai gairah dan komitmen tetapi kurang intim, di mana cinta ini sulit dipertahankan karena kurang adanya aspek emosi. Cinta sejenis ini sangat labil, mudah diterpa godaan dan juga mudah disapu angin topan. Ya, itu bahasanya kita ya. Kekurangan intimnya itu ada kurangnya komitmen lah gitu, kurang intim, bisa disebabkan banyak hal. Salah satunya mungkin pada aspek banyaknya ketidakcocokan antara kedua belah pihak. Kalau ada pasangan atau pengantin baru, ada baiknya sesi tahun pertama digunakan untuk lebih mengenal pasangan Anda, karena belum tentu ketika tahap pacaran itu semuanya sudah dikeluarkan. Selanjutnya ada consummate love, cinta yang sempurna. Ini merupakan cinta yang tersusun atas tiga komponen tadi, yaitu keintiman, gairah, dan komitmen. Cinta ini komplit ya, komplit, lengkap, dan paling sempurna. Tapi tetap saja tidak ada hubungan yang sempurna. Yang harus kita pelajari adalah jadikan hubungan pacaran sebagai upaya untuk saling membangun, saling berkembang satu sama lain, bukan ajang untuk saling memiliki. Nah, tadi ada tuh Mas Primananda menceritakan tentang hormon-hormon, ada hormonnya nih ketika laki-laki, perempuan, kayak gitu ya kan. Nah, ada nih beberapa hormon, ada 5. Yang pertama, pheromones. Ini sama persis dengan yang diproduksi oleh ratu lebah untuk mengenali jenis lebah dari kawanannya. Kalau kamu naksir seseorang, maka tubuh akan secara otomatis mengeluarkan wewangian khusus. Dan jika ditaksir merasa cocok dengan wangi tersebut, maka cinta pun akan berbalas. Nah, kemudian ada namanya oksitosin, hormon yang membuatmu merasa ingin selalu dipeluk atau dicium oleh orang yang kamu sukai. Ini sangat berpengaruh dalam kedekatan hubungan ya. Kemudian ada yang namanya hormon vasopressin, hormon yang mempengaruhi tingkah laku seksual seseorang dan tingkat kesetiaannya. Semakin tinggi kadarnya, maka orang tersebut akan semakin setia pada pasangannya. Kemudian ada di sini dopamin. Pernah dengar istilah bahwa orang akan terlihat bersinar, tambah cantik jika sedang jatuh cinta? Saya pernah sih dengar kayak tambah cantik ya, apalagi kalau misalnya para pengantin bersinar ya. Karena itu adalah hari dia kembali jatuh cinta tuh dengan pasangannya. Jadi jika ingin terlihat lebih cantik atau bersinar, jangan ragu untuk jatuh cinta. Asik. Oke, kemudian jatuh cinta pada lawan jenis. Ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, yang ini ya, jatuh cinta pada lawan jenis ada beberapa faktor patah hati nih. Yang pertama, terlalu belia mengenal cinta. Itu sebenarnya cocok kepada anak-anak remaja. Yang kedua, tidak bisa membedakan antara simpati, naksir, dan cinta sejati. Biasanya kita lebih cenderung karena suka dengan satu pria karena ganteng atau karena cantik, itu sudah disebut dengan cinta.
Kemudian yang ketiga, tidak bisa mengukur kadarnya. Kadang itu mikirnya, malah nggak apa-apa lah pacaran dulu. Padahal itu sudah berlebihan ya. Nggak masuk ke nggak masuk nih dengan yang cinta seharusnya gitu. Kemudian terlalu naif dan polos. Sebenarnya ini lebih cocok ke anak remaja ya, atau kepada dewasa awal yang cintanya lagi menggebu-gebu dan ada rasa ingin memiliki seseorang yang memahaminya. Seperti itu. Kemudian lebih terdorong nafsu, bukanlah cinta. Itu adalah salah satu faktor ya, seperti yang tadi Mas Primananda menceritakan, bahwa nafsu yang kurang dikontrolnya nafsunya itu, sehingga hubungan cinta dengan lawan jenis itu bukanlah menjadi hal yang positif, tetapi menjadi hal yang negatif. Nah, kemudian apa sih dampak pacaran bagi remaja? Yang pertama, dampaknya bisa ke prestasi sekolah. Itu bisa aja kan, prestasinya akan naik dan ada juga yang turun. Saya tidak tahu gaya pacaran teman-teman di sini apa. Yang penting ada juga dari cerita teman saya ketika mereka pacaran itu prestasi di sekolahnya semakin tinggi, bahkan bisa mendapat peringkat ya. Tapi ada juga yang justru semakin turun. Kemudian ada pergaulan sosial. Bisa aja pergaulan sosialnya meluas ketika sudah berpacaran, ada juga yang pergaulan sosialnya menjadi menyempit. Kemudian ada hubungan dengan keluarga. Mungkin ini akan cenderung lebih lebih sedikit ruang untuk keluarga karena dia juga harus membagi ruang untuk pacarnya. Biasanya seperti itu. Kemudian mengisi waktu luang. Bisa aja nih punya pacar yang kreatif, bisa ke sana, bisa jalan-jalan, bisa healing atau bukan healing, traveling kayak gitu ya. Terus ada juga yang lebih kayak ya udahlah di rumah aja, jangan keluar ke sana, jangan keluar ke sini. Ngapain sih harus ketemu dia kayak gitu ya kan biasanya. Kemudian yang kelima, keterkaitan dengan seks. Nah, ini dia yang menjadi perhatian kepada orang tua, apalagi kita yang sudah memasuki usia dewasa. Ini merupakan ketertarikan, nggak salah kok ada ketertarikan dengan seks, tapi kita harus mampu mengontrol dan tahu batasan-batasannya kita, karena ini barulah tahap pacaran. Jika memang mau serius, ya harus menikah dong gitu. Jadi haruslah secara agama dan hukum. Kemudian penuh masalah dan mengakibatkan stres. Cekcok antara kamu dengan pacarnya kamu, tentang cekcok antara saya dengan pacarnya saya, itu hal yang biasa karena ada dua kepribadian di dalamnya yang harus sama-sama saling menjaga, harus sama-sama saling mengerti. Kemudian ini ada pacaran yang sehat dan bertanggung jawab. Bagaimana itu? Yang pertama harus saling terbuka. Menerima pasangan apa adanya, kemudian saling menyesuaikan, tidak melibatkan aktivitas seksual, mutual, dan dependensi. Nah, ada 3 hal penting dalam pacaran. Yang pertama, kalian harus ingat, jangan melibatkan perasaan dan emosi yang terlalu dalam. Yang kemudian, hindarkan melibatkan seks dalam hubungan pacaran. Yang ketiga, pertimbangkan lingkungan teman sebaya, karena jika circle-nya teman-teman mungkin negatif, bisa saja cara atau gaya pacaran teman-teman akan menjadi negatif juga ya. Itu udah pasti. Itu dulu sih dari saya. Kepada teman-teman yang lain, jika nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan. Jadi waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator, Kak Amira. Selanjutnya kita akan lihat mengenai role play yang akan dilakukan oleh Kak Eka dan Kak Ana mengenai pernikahan dini. Untuk Kak Ana dan Kak Eka dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Amira. Oke, berarti ini bisa dimulai ya dari sekarang ya.
Halo sayang, kamu masih ngumpul bareng teman-teman ya? Iya sayang, kenapa sayang? Gimana sayang? Iya sayang, kenapa? Enggak, kayaknya udah malam deh. Aku pengen balik ke rumah. Takut dimarahin sama mama, sama papa. Masih rame loh di sini sayang. Izin aja dulu. Izinnya gimana ya sayang? Takut. Izin aja bilang nginep di rumah sahabat. Tapi kamu nginep di rumah aku aja. Rumah aku lagi kosong soalnya. Oh ya udah, bentar ya sayang ya. Aku coba Iya nanya sayang. ke mama papa dulu. Iya sayang. Sayang. Nah, kenapa sayang? Udah, aku diizinin loh ternyata. Aku diizinin Hmm, nginep di tempat temen. ya udah. Tapi bentar dulu lah. Ini minuman belum habis loh. Kamu minum nggak? Ya aku takut nanti aku kenapa-kenapa lagi. Enggak, oh, ada aku kok. Nanti aku jagain kok. Gimana? Benerannya sayang ya. Aku nyoba Iya dikit dong. aja tadi. Iya sayang. Nih. Oke, aku coba dikit ah. Ya. Aduh sayang kok pusing sih. Apa itu memang efeknya gitu kok sayang. Ya udah. Oke sayang. Halo sayang. Iya sayang. Iya sayang, kenapa? Sayang kayaknya aku hamil nih sayang. Gimana Hah? nih? Jangan bercanda dong. Aku mual-mual Masih pagi loh dari ini. semalam. Serius Ser- aku nggak bohong sayang. Kamu lagi di Ini mana? ini masih di kamar, baru bangun. Ntar, tunggulah aku ke rumahmu ya sayang. Tunggu oke? Kesini dong. Cepetan. Iya, iya. Ya, oke Iya, oke. tunggu. Oke sayang. Sayang, Ya gimana sayang? aku mau keluar ya. Temanku pada panggil nih. Ih, kok keluar lagi sih? Kan hari ini kamu janjinya sama aku di rumah. Hei, ini malam minggu. Ngapain aku di rumah coba? Ya udah, Oke. serah kamu aja. Hei, Iya, buka ya bentar pintunya mas, lama bentar, kali. bentar, bentar. Bentar. Ih, kok kamu kayak gini sih? Kok kamu mabuk? Kamu bisa Kenapa ngapain? sih? Yang sayang. Nggak usah ribut. Kepala aku sakit nih. Ada makanan nggak? Coba lihat di tudung saja di meja makan. Mungkin ada kali. Eh, Dilihat dulu. Aku nanya, kamu nanya balik aku. Pergi carilah sana. Sebagai istri tuh gimana sih kamu? Kenapa kali ini orangnya tua? Sayang, gimana sih? Ya bentar ya sayang. Lihat dulu. Aja saya. Gimana? Enggak, enggak ada ini. Saya enggak ada. Ini cuma mie instan Kamu aja. gila, hah? Kamu jadi istri nggak becus amat sih? Kok gitu sih sayang? Semuanya. Tugasmu sebagai istri itu melayani suami. Kamu sadar nggak? Melayani aku aja kamu nggak bisa, apalagi ngurus anak itu. Hah? Istri kok nggak Kamu ngomongnya becus? gitu sih, aku tuh nggak pengen ya kayak gini ya. Aku tuh nggak pengen itu gara-gara kamu juga. Kalau nggak aku juga nggak Eh, bakalan mau kayak gini. Emang udah, siapa udah, sih yang diam. pengen kayak gini? Udah, orang lapar juga masih bacot kamu. Udahlah, kamu tidur. Halo sayang, kamu lagi di mana? Ya, kenapa? Lagi sama temen nih.
Cepatlah, malu-malu tahu Sayang, angkat telepon istri. pulang bentar dong. Aku butuh sesuatu. Pulang dulu bentar dong ya, please. Sayang, pulang bentar. Nggak mau. Sesuatu. Orang juga baru keluar, sudah suruh pulang. Nggak bisa mandiri apa? Kok kamu ngomongnya gitu sih, sayang? Udah jangan ribut, ini malu tahu. Aku dilihat sama teman-teman. Bentar doang, kamu balik ke rumah. Emang ngapain ngomong sih, dulu. Mau ngomong apaan? Yolah sayang. Nggak usah bawa Allah. Ngapain? Nggak bisa ngomong kayak gini. Kenapa semakin lama gue semakin bawel sih? Sudah nggak becus. Kok kamu ngomongnya gitu sih, sayang? Ya emang lah, kamu jadi istri nggak becus. Ngapain coba? Nggak becus dari mananya, aku loh ngeladenin kamu terus. Dengerin Udahlah. kamu terus. Udah. Kok kamu malah Udah. jadi kayak gini sih? Aku tuh nggak pengen ya kayak gini ya. Udah, nggak usah banyak gue. Udah, kita cerai aja lah. Ngapain coba? Ini nggak bisa dibicarain baik-baik, sayang. Udah, bye. Oke, teman-teman. Sekilas dari aku sama Kak Eka ya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, maaf atas kendala yang ada tadi. Nah, selanjutnya kita akan langsung aja untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi 5, yang dimana kita akan melakukan kuis. Nah, dan teman-teman bisa menjawabnya melalui web Kahoot. Nah, untuk kuis ini nanti ada hadiahnya, yaitu 3 peserta yang beruntung nanti dapat hadiah. Nah, untuk linknya nanti kita akan kirimkan masing-masing ke teman-teman ya. Oke, ini untuk selanjutnya langsung aja untuk ke sesi 6, yaitu kita bakal dengerin tips-tips nih mengenai bagaimana membangun hubungan pacaran yang sehat, dan teman-teman juga bisa dipersilahkan ya untuk dapat sharing tips-tips yang berguna untuk teman-teman lainnya mengenai pacaran yang sehat. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan memaparkan tips-tips dalam hubungan pacaran ini yaitu Kak Adel. Nah, untuk Kak Adel dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktu dan pendengarannya. Selanjutnya, bagaimana nih setelah menyimak roleplay yang telah diperankan oleh fasilitator dan juga materi yang telah diberikan. Nah, kira-kira teman-teman ada tips dalam meminimalisir terjadinya pacaran tidak sehat dari yang sudah dijelaskan tadi? Baiklah teman-teman, jika teman-teman belum mendapatkan referensi atau tips buat meminimalisirnya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tanya jawab dan memberikan tips dari apa yang ditanyakan teman-teman semua. Tips sendiri yaitu menurut Kamus KPDI merupakan sebuah kata dari bahasa Inggris yang artinya adalah saran atau nasihat. Nah, jadi tips yang akan diberikan berkaitan dengan sesuatu yang dapat disampaikan dari permasalahan yang sudah dibahas, yaitu mengenai pacaran yang tidak sehat hingga terjadinya pernikahan dini. Tips yang diberikan kurang lebih yaitu yang pertama, teman-teman fokus dalam mengejar cita-cita dengan hal-hal positif, sehingga tidak terjebak dalam pergaulan yang salah, memakai narkoba, bahkan terjerumus ke pernikahan dini.
Kemudian yang kedua yaitu selektif dalam memilih teman dekat atau pasangan. Nah, kemudian yang ketiga, bila dirasa dalam hubungan sudah tidak baik, alangkah lebih baiknya untuk segera diakhiri. Kemudian, yang keempat, bila terjadi sesuatu seperti kekerasan dalam hubungan, nah itu teman-teman segera memberitahukan dan melaporkan kepada orang terdekat atau menghubungi pihak yang berwajib. Kemudian yang kelima, yaitu sebelum ke jenjang yang lebih serius, dapat dipikirkan secara bersama mengenai kepentingan atau keperluan apa saja yang perlu dibicarakan bersama untuk kedepannya bersama dengan pasangan. Nah, kemudian untuk tips yang keenam, yaitu membangun hubungan bersama yang dilengkapi dengan kegiatan yang ke arah positif. Nah, sehingga timbullah kebiasaan, aktivitas dari pasangan dan juga kalian sendiri, teman-teman sendiri itu menimbulkan hal-hal positif. Kemudian yang ketujuh, yaitu konsultasikan permasalahan dalam hubungan kepada yang lebih ahli bila diperlukan. Jadi misal teman-teman menemukan atau terjadi sebuah kendala, masalah besar yang teman-teman dan pasangan itu sudah istilahnya tuh mentok ya, sudah di ujung tidak dapat memecahkannya. Nah, itu teman-teman bisa konsultasikan masalah tersebut ke yang lebih ahli. Nah, itu tadi beberapa tips dari kami, diharapkan dapat diterima dan membantu teman-teman semua ketika mengalami kedua hal seperti masalah pada pacaran dan pernikahan dini. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Adel mengenai tips yang diberikan. Lalu selanjutnya kita telah berada di penghujung acara. Oleh karena itu, hadirin sekalian, demikianlah sharing atau psikoedukasi kita kali ini yang membahas pernikahan dini. Dan izinkan saya untuk meminta tolong kepada teman-teman semua untuk dapat mengisikan G-form yang nanti akan dibagikan melewati link yang akan dibagikan teman-teman fasilitator. Lalu para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam forum kali ini. Nah, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf selaku moderator dan teman-teman semua. Akhir kata saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam forum lainnya. Terima kasih teman-teman semua.